Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, kita masih diberi kekuatan kesehatan. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, majelis jemaat, pendeta, vikaris yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tak lupa kami mengucap syukur, berterima kasih buat tim multimedia dan tim musik yang ikut mendukung, berpartisipasi dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Sekian kami ucapkan dan selamat malam dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara, terkhusus bagi keluarga Bapak Rudi Pundising. Kita bersyukur malam ini boleh mengambil bagian dalam kebaktian ibadah rumah tangga. Baik, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri dan kita mengagungkan nama Tuhan dari NKB 8 bait pertama, Abadi Tak Nampak. Mari kita habiskan ibadah ini. Kebaktian kita bersama dengan keluarga Bapak Rudi Pundising. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama kembali memuji namanya dari NKB 21 bait pertama, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur malam ini diberi waktu untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh yang Kudus meneguhkan iman hati pikiran kami untuk boleh menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 5. Kita sudah ada dalam pembacaan 1 Raja-Raja 5 dan saya tidak akan membaca semua ayatnya. Tentu Bapak Ibu yang mengikuti pembacaan sudah membacanya. Saya hanya akan membaca ayat 5 yang berkata, "Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud, ayahku. Demikian, anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu, menggantikan engkau. Dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku." Demikian firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang merenungkannya terlebih melakukannya. Jemaat Tuhan, saya memberikan tema dari nas bacaan kita ini, yaitu bait Allah, yaitu kamu.
Tentu kita tahu bersama siapa itu Salomo. Salomo melanjutkan tugas panggilannya sebagai keturunan Raja Daud. Dia kemudian yang ditunjuk oleh Daud sendiri untuk menjadi raja menggantikan dia. Nah, ketika Salomo telah diurapi menjadi raja, dia kemudian memiliki kerinduan untuk menggenapi apa yang menjadi cita-cita dari ayahnya Daud. Dulu Daud pernah punya cita-cita untuk bisa membangun rumah bagi Tuhan. Tapi itu tidak terlaksana karena Tuhan sendiri tidak mengizinkan Daud. Tuhan hanya mengizinkan Daud untuk membangun mimpi itu. Namun yang akan membangun bait suci itu secara fisik adalah anaknya yang bernama Salomo. Dan di dalam pasal ini Salomo telah merancang dengan baik itu daya, dana, waktu, dan segala hal yang diperlukan untuk membangun bait Allah. Dia memiliki persiapan yang cukup baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bait suci yang dibangun oleh Salomo itu dibangun sekitar abad 10 sebelum Masehi. Dan kemudian bait suci yang Salomo bangun itu kemudian diruntuhkan oleh bangsa asing yang waktu itu menjajah bangsa Israel. Bangsa Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar, dan bait suci yang dibangun oleh Salomo itu kemudian dihancurkan oleh mereka sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian bangsa Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Namun setelah itu mereka kembali ke Israel lagi. Mereka membangun mimpi untuk membangun kembali bait Allah yang pernah dihancurkan. Dan kemudian bait Allah yang kedua itu kemudian boleh dibangun pada tahun 536 sebelum Masehi. Dan itu selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Nah, bait suci yang kedua inilah yang di dalam perjanjian baru kalau kita membaca bahwa Yesus pernah datang ke bait suci ketika waktu kecil. Dan dalam pelayanannya dia sering datang ke bait suci. Dan bait suci kedua inilah di mana Yesus waktu itu masih hidup melayani. Bait suci ini masih ada. Tapi kemudian ketika Yesus naik ke surga, Yesus pernah menubuatkan bahwa bait suci itu akan diruntuhkan. Dan pada tahun 70-an, betul bahwa bait suci yang kedua itu diruntuhkan oleh Kekaisaran Romawi. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya seperti yang tadi saya katakan bahwa Daudlah yang punya mimpi untuk membangun bait suci itu. Namun kemudian anaknya Salomo lah yang mewujudkan mimpi itu. Mengapa kira-kira Daud punya mimpi untuk membangun rumah bagi Allah? Bukankah Allah itu adalah roh dan dia tidak perlu dikurung di dalam suatu bangunan? Karena dia tak terbatas oleh waktu dan ruang. Waktu itu kalau kita membaca di dalam 2 Samuel 7 ayat 2. Daud pernah berkata di sana, "Lihat aku tinggal di sebuah istana, di sebuah rumah yang dibuat dari kayu aras. Sedangkan Tuhan tinggal di dalam tenda." Jadi dia membandingkan bahwa ketika dia menjadi raja, dia memiliki tempat tinggal yang lebih mewah dibandingkan Tuhan Allah yang dia percaya. Dan dia tidak tega melihat itu. Dan itulah mengapa dia merindukan supaya ada bait atau ada rumah untuk Allah bisa dibangun. Tapi waktu itu Allah berkata bahwa dia sebenarnya tak terbatas oleh waktu. Tidak perlu dia ada di dalam sebuah ruangan. Tapi jika itu kamu punya kerinduan, oke. Tapi bukan kamu yang akan membangunnya. Anakmu Salomo yang akan membangunnya. Kemudian Salomo mengingat semua itu. Dia kemudian membangun bait suci itu. Dan Bapak Ibu Saudara, dia bekerja sama dengan Hiram, Raja Tirus. Dia meminta kiriman kayu aras. Nah, kalau kita membaca ensiklopedi atau Bapak Ibu Saudara membaca di Google, apa itu kayu aras?
Ternyata kayu aras itu kayu yang mengandung zat yang dapat menangkal ngengat, sehingga kayu itu tidak mudah atau tidak lapuk dan memiliki aroma yang khas. Itulah mengapa kayu aras merupakan kayu yang digunakan oleh Salomo untuk membangun bait suci, kayu yang tahan lama. Dan dari situ kita belajar bahwa Salomo mencari kualitas terbaik untuk membangun rumah Tuhan. Sebab apa? Rumah yang mau dibangun ini adalah untuk Tuhan. Dan Salomo melakukannya. Ia membangunnya. Dan kalau kita mengikuti pembacaan ini nanti, sampai di mana bait suci ini diruntuhkan oleh bangsa asing. Tadi saya berkata bahwa tema kita adalah bait Allah itu kamu. Apa yang kita pelajari tentang bait suci atau bait Allah? Bait Allah atau bait suci itu merupakan simbol kehadiran Tuhan pada masa perjanjian lama. Jadi sebelum ada bait suci, Musa membangun suatu tenda, kemah, kemudian itu disebut kemah pertemuan yang kemudian menjadi berubah bait suci. Jadi tabut Allah, perjanjian Allah itu yang dibawa kemana-mana oleh bangsa Israel, diangkut oleh orang Lewi, ditempatkan dalam kemah. Tabut Allah itu simbol kehadiran Tuhan. Itulah mengapa kemudian bait Allah menjadi simbol kehadiran Tuhan bagi orang Israel. Tapi ini bukan berarti bahwa Allah berdiam di dalam rumah itu. Rumah atau bait suci itu hanya menyimbolkan bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya, bersama-sama dengan umatnya, menyertai umatnya. Tapi untuk tinggal permanen di dalamnya, dalam perjanjian Allah, Allah belum melakukannya. Nanti kita akan tahu di mana Allah kemudian berdiam secara permanen, di bait suci yang mana. Nah, kalau kita pernah mendengar apa yang Yesus pernah katakan ketika dia berbincang dengan orang-orang banyak, dalam Yohanes 2 ayat 19 dia berkata, rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Apa yang Yesus maksudkan di sini? Yesus bukan bermaksud sebenarnya bait Allah yang secara fisik itu untuk diruntuhkan atau dirombak. Tapi dia memaksudkan itu pada dirinya sendiri. Yang kemudian terjadi bahwa dia disalibkan, dia mati. 3 hari kemudian dia bangkit. Dan itu terjadi bahwa ketika tubuhnya yang ia klaim sebagai bait Allah adalah wujud kehadiran Allah. Kemudian dia disalibkan. Dia mati. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Dan apa yang dia katakan dalam Yohanes 2 ayat 19 ini tergenapi. Rombak bait Allah ini, maka dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan itu terjadi. Bahwa Kristus yang merupakan wujud kehadiran Allah di dunia ini, dirombak oleh dunia ini, dihancurkan oleh dunia ini. Tapi kemudian dalam 3 hari dia bangkit kembali. Dan bait Allah yang sesungguhnya harusnya kita pahami bahwa tidak akan pernah dihancurkan oleh siapapun. Bait Allah secara fisik boleh dihancurkan. Tapi bait Allah yang sebenarnya, yang dimaksudkan oleh Kristus atau Allah sendiri adalah tubuhnya. Dan itu tidak akan pernah dihancurkan oleh siapapun juga. Sebab Yesus telah membuktikannya. Namun ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, wujud atau manusia Yesus tidak ada lagi di bumi. Siapa yang kemudian dalam perjanjian lama disebut sebagai bait Allah? Bait Allah yaitu saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Paulus pernah berkata di dalam kitab Korintus bahwa tidak tahukah kamu tubuhmu itu adalah bait Allah. Tempat roh Allah berdiam, tempat roh Allah tinggal. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia pernah berkata dalam kitab Yohanes bahwa aku akan mengirim penolong yang lain bagimu, yaitu Roh Kudus. Ketika dia naik ke surga, Roh Kudus itu datang dan dia berdiam di dalam diri orang percaya kepadanya. Dan dia menjadikan orang percaya itu sebagai tempat dia berdiam. Itulah mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan disebut sebagai bait Allah yang sebenarnya. Jadi bait Allah di perjanjian lama secara fisik dibangun oleh Salomo. Dan kemudian orang-orang yang kembali ke pembuangan.
sebenarnya mengarah kepada tubuh atau kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan yang berkata bahwa orang bisa membunuh tubuhmu, tapi tidak bisa membunuh jiwamu. Sebab roh Allah dalam diri kita. Orang bisa menghancurkan gereja, gedung gereja kita. Tapi gereja yang sebenarnya tidak dapat dimusnahkan oleh siapapun. Rumah Allah yang sebenarnya, yaitu diri kita, hati kita, tempat Dia berdiam, tidak akan pernah dihancurkan oleh siapapun. Meskipun mereka membunuh tubuh kita, tapi secara rohani itu tidak akan pernah mereka hancurkan. Sebab Allah adalah roh dan berdiam dalam kita. Selalu saya mengatakan tentang Allah yang adalah roh, dan yang kita percaya bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Dia adalah pribadi dari Tritunggal yang ada. Dan ketika Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, dan kita mengakui percaya Dia bahwa Dia adalah pencipta, maka pencipta itu ada di dalam ciptaannya. Dia tinggal di dalam ciptaannya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Ada pribadi pencipta yang mau rela tinggal dalam ciptaannya. Dan yang melakukan itu hanyalah Tuhan kita sebagai orang percaya. Dia rela tinggal di dalam diri ciptaannya. Karena itu, mari kita bersama menjaga bait suci Tuhan. Dikatakan bait suci berarti dia terpisah dari yang jahat. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang dikuduskan, dipisahkan dari yang jahat atau dosa. Karena itu kita harus menjaga tubuh kita, hidup kita sebagai bait Allah. Karena Allah berdiam dalam diri kita. Karena itu kita harus menjaganya. Sebagaimana Daud, dia tidak rela atau dia tidak sanggup melihat tabut Allah itu cuma tinggal di dalam kemah. Dia mau itu di sebuah tempat yang sangat baik. Tadi dikatakan kayu aras, kayu yang sangat berkualitas, tempat yang mewah, sebab Dia adalah Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengotori hidup kita yang adalah bait Allah ini dengan hal-hal yang jahat, sedangkan kita tahu bahwa Allah tinggal dalam diri kita? Tentu kalau kita menyadarinya, kita akan sebisa mungkin berusaha untuk menjaga segala kehidupan kita, tingkah laku kita, kata-kata kita, pikiran kita. Sebab Allah atau pencipta itu ada dalam diri kita. Dan kita tidak membiarkan apapun mencemari Allah yang kudus dalam diri kita. Banyak hal yang bisa membuat kita mengotori bait Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu secara persis apa itu. Tapi yang kita harus sadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Karena itu mari kita menjaga rumah Tuhan itu, yaitu diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Baik, cuma Tuhan kita akan merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyikan NKB 100, bait pertama, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah berjalanmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sabda-Mu yang menyadarkan kami bahwa bait suci yang sesungguhnya saat ini adalah tubuh kami. Tempat Tuhan berdiam sebagai Allah yang kudus. Karena itu tolonglah kami, mampukan kami untuk hidup menghargai Tuhan, menjauhkan diri dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran
supaya kami boleh mempersembahkan tubuh kami ini sebagai rumah tempat pencipta kami berdiam. Mampukan kami ya Allah, tolonglah kami untuk selalu berserah diri sepenuhnya padamu untuk Engkau pimpin di dalam Roh-Mu yang kudus. Pada kesempatan ini berdoa bagi keluarga Bapak Rudi Pundising di dalam kehidupan mereka. Mensyukuri untuk berkat-Mu, bahkan kesehatan yang boleh mereka nikmati. Berdoa bagi hamba-Mu di dalam perannya sebagai kepala keluarga, sebagai suami dan sebagai ayah bagi kedua anaknya. Tuhan menolong bahkan dalam studi lanjutan S2, biarlah Tuhan menyertai. Ia boleh menyelesaikannya dengan baik. Tuhan menolong supaya hamba-Mu boleh menjalankan tugas tanggung jawab, yaitu melanjutkan pendidikan di tingkat S2 dengan penuh penyerahan kepada-Mu. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, yang akan menuntun ia boleh menyelesaikan studinya ini. Berkati juga tanggung jawabnya dalam pelayanan gereja, khususnya dalam BPKB sebagai bendahara. Tuhan menolong supaya ia dimampukan untuk boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati istri kekasih dalam perannya sebagai istri dan ibu bagi kedua anaknya. Bahkan dalam tugas pekerjaan di kantor yang harus pulang balik, Maros dan Goa. Biarlah Tuhan menolong supaya ia dimampukan, diberi kekuatan kesehatan, dilindungi dari segala mara bahaya. Terlebih kerinduannya Tuhan. Jika Tuhan berkenan, ia boleh mendapatkan pekerjaan yang dekat dari tempat kediamannya. Jika Tuhan berkenan, ya sementara memproses untuk pindah di tempat lain, kiranya kuasa-Mu yang akan menolong supaya Ibu Ira boleh menjalani proses ini dengan setia berharap kepada Tuhan. Berdoa bagi anak mereka berdua, Tuhan menolong supaya Kristi dan Felita boleh bertumbuh di dalam kasih cinta Tuhan, diberi kesehatan senantiasa. Mereka boleh menyelesaikan pendidikan mereka di bangku SD, meski saat ini harus belajar online. Tuhan menolong kedua anak ini untuk mereka cinta kepada orang tua, keluarga, bahkan hormat kepada Tuhan. Berkati orang tua Pak Rudi dan orang tua juga daripada Ibu Ira dalam masa tua, dalam masa pensiun, di dalam mereka beraktivitas hari-hari, kiranya kuasa-Mu memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kami sungguh mensyukuri untuk segala berkat-Mu. Berdoa bagi pemulihan Penatua Yochehana, Tuhan menolong supaya kuasa-Mu nyata untuk ia memperoleh kekuatan baru. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam pemulihan yang lain, biarlah mereka juga senantiasa berharap kepada Tuhan untuk memperoleh kekuatan. Bagi Bapak Labatar juga yang saat ini dirawat di rumah sakit, menolong supaya ia dimampukan, ia boleh kembali ke rumah istirahat melanjutkan kehidupannya dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur untuk persembahan ini, biarlah melaluinya nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berkati keluarga Pak Rudi Pundising, biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka, beserta dengan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Saya undang kita berdiri dan kita menyanyi NKB 163 bait pertama. Amu
kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk menyadarkan kita senantiasa bahwa kita adalah bait Allah, tempat Allah berdiam. Kristus telah mewujudkannya dan itu kemudian dilimpahkan kepada kita untuk menjadi bait Allah yang kudus. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati keluarga Bapak Rudi Pundising dan jemaat Tuhan sekalian. Shalom.